Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas PowerPoint proposal program kreativitas mahasiswa dari kelompok kami yang berjudul Kaca Bakambos, Masker Airlock berbahan dasar kain perca emboss by Leo. Perkenalkan, saya Herminda Ekaryani, NIM 19.01.31.0007 dari angkatan 2019. Saya sebagai ketua dari PKMK yang berjudul Kaca Bakambos, Masker Airlock berbahan dasar kain perca emboss by Leo. Kenalkan, nama saya Ima Damayanti, NIM 19.31.31.0010 dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai anggota 1 PKM Kewirausahaan yang berjudul Kaca Bakambos, Masker Airlock berbahan dasar kain perca emboss by Leo. Saya Laila Nurwaida, NIM 19.01.31.0029 angkatan 2019. Saya sebagai anggota 2 dari PKMK yang berjudul Kaca Bakambos, Masker Airlock berbahan dasar kain perca emboss by Leo. Nah, di slide selanjutnya yaitu latar belakang. Kain perca merupakan kain sisa konveksi atau jahitan yang masih dapat digunakan sebagai kerajinan. Dengan memanfaatkan limbah kain perca berbahan dasar katun sebagai bahan utama pembuatan masker, kain yang berbahan dasar katun emboss memiliki kualitas yang lebih baik dan kerapatan serat yang lebih padat, sehingga sangat baik untuk dibuat masker. Kaca Bakambos merupakan masker airlock yang terbuat dari kain perca yang berbahan dasar katun emboss. Masker ini dapat digunakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dengan bahan yang mudah didapat. Motif emboss mampu menarik perhatian konsumen, menjadikan kerajinan tangan yang unik dan variatif dari sekian banyak jenis bahan katun motif lainnya. Nah, untuk slide berikutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, praproduksi, di mana kita melakukan survei terhadap tempat pembuatan masker, kemudian bahan dan peralatan yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu produksi masker kaca Bakambos. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan masker dari bahan dasar katun emboss. Yang ketiga yaitu pengemasan produk masker. Pada tahapan ini dilakukan pengemasan di mana masker yang sudah jadi dan terjahit rapi dikemas dalam suatu kemasan plastik, kemudian ditempeli dengan logo yang sudah kita desain agar terlihat lebih menarik. Yang keempat yaitu promosi dan pemasaran produk. Untuk promosi dan pemasaran produk sendiri kita melakukan melalui media langsung dan tidak langsung. Untuk media langsung kita pasarkan di toko-toko terdekat, kemudian kita melakukan bazar di tempat-tempat tertentu. Untuk media yang tidak langsung yaitu kita menggunakan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima yaitu pasca produksi masker. Pada pasca produksi masker ini, kita menganalisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha. Untuk yang terakhir yaitu penjualan melalui online maupun offline. Kita jualan melalui online yaitu di marketplace. Kemudian kalau offline kita pasarkan di toko-toko terdekat dan di bazar. Berikut dalam pembuatan masker kita juga membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa berikut yang pertama berisikan tentang pola awal, yang kedua ukuran sebelum rempel, yang ketiga dari samping, yang keempat dengan tali, yang kelima dari depan, yang keenam masker sudah jadi dan diberi logo, siap dipakai. Nah, di slide berikutnya ini ada gambar proses pembuatan masker. Proses pembuatan masker ini juga memiliki tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu
siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian, siapkan kain, gambar sesuai dengan sketsa, lalu digunting. Setelah digunting, gabungkan kedua kain yang sudah digunting sesuai model, dan jangan lupa masukin karat masker dalam gabungan kain tersebut. Jahit kedua lapisan kain dengan perlahan. Beri jahitan double pada pojok-pojok kain. Obras kain yang sudah dijahit agar terlihat lebih rapi. Rapikan kain dan benang jahit yang kurang rapi dengan menggunakan gunting. Masker siap untuk dipasarkan. Nah, sebelum kita memasarkan masker, sebaiknya kita cuci masker terlebih dahulu agar masker lebih steril. Berikut juga terdapat analisis SWOT strength yang artinya kekuatan. Yang pertama, bahan yang digunakan mudah didapat. Yang kedua, menggunakan bahan dasar dengan harga yang terjangkau. Terus terdapat weaknesses yang artinya kelemahan. Yang pertama, produk hanya dapat dipakai beberapa kali saja. Yang kedua, belum adanya proses sterilisasi pada produk. Terdapat opportunities yang artinya peluang. Yang pertama, banyaknya masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, pemasaran masker yang luas. Terus yang terakhir, terdapat threats yang artinya ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing karena banyak orang yang menjual masker kain. Yang kedua, kenaikan bahan dasar dan kemasan. Di sini saya akan menjelaskan solution of problem dari kelompok kami. Yang pertama adalah produk harus berkualitas. Hal yang paling mendasar dan merupakan pertimbangan utama konsumen dalam membeli suatu produk adalah kualitas dari produk itu sendiri. Maka dari itu kami memastikan produk yang kami jual memiliki kualitas yang baik untuk membuat konsumen puas. Nomor 2 adalah tawarkan pada konsumen yang tepat. Untuk mempermudah menjual produk kepada konsumen, produk yang kita tawarkan harusnya ditujukan kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan produk kami. Kami akan memastikan terlebih dahulu secara jelas siapa yang menjadi target pasar bisnis kami, dan menentukannya berdasarkan jenis kami, usia, tingkat ekonomi, dan lainnya. Dengan begitu kami dapat mempertegas siapa konsumen potensial kami, sehingga kami tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk berpromosi kepada orang yang tidak membutuhkan produk kami. Nomor 3 adalah gunakan bahasa yang tepat. Karena tingkat pengetahuan setiap konsumen terhadap suatu produk tidak bisa disamaratakan. Ada beberapa konsumen yang betul-betul memahami, namun juga ada konsumen yang kurang begitu memahaminya. Disinilah kami harus mampu menyederhanakan bahasa yang kami gunakan untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan produk. Dengan semakin pahamnya konsumen akan produk yang sedang kami tawarkan, maka akan semakin mudah bagi kami untuk meyakinkan konsumen tersebut agar mau membeli produk kami. Nomor 4 adalah produk yang ditawarkan harus memiliki keunggulan. Selain kualitas yang baik, produk kami akan semakin meyakinkan konsumen agar mau membeli apabila produk tersebut juga memiliki keunggulan. Apalagi jika produk yang kami jual merupakan produk yang sama dengan harga yang sama yang ditawarkan pesaing juga, maka dapat dipastikan kami akan semakin kesulitan untuk meyakinkan konsumen, sebab konsumen tersebut tidak harus membelinya dari kami. Oleh karena itu, kami memastikan produk yang kami jual memiliki suatu keunggulan, misalnya dari segi pelayanan. Jika banyak yang menjual produk serupa, kami bisa memberikan gratis biaya pengiriman atau pelayanan yang baik. Nomor 5 adalah konsisten berpromosi. Penting untuk melakukan promosi secara konsisten, karena dengan promosi merupakan landasan untuk mulai membangun keyakinan konsumen terhadap produk maupun bisnis kami. Jika kami jarang melakukan promosi atau bahkan terlalu sering berpromosi, hal tersebut dapat membahayakan bisnis kami. Maka dari itu, langkah berpromosi yang tepat adalah dengan melakukannya secara konsisten, misalnya seperti launching produk baru setiap beberapa bulan sekali, setiap mendekati momen perayaan tertentu, dan lain sebagainya. Nomor 6 adalah perbanyak relasi. Memperluas jaringan dan memiliki banyak relasi akan sangat membantu kami untuk lebih meyakinkan konsumen agar mau membeli produk kami. Sebab dengan semakin luasnya jaringan dan banyaknya relasi yang kami miliki, maka bisnis kami akan terbantu untuk semakin banyak dikenali oleh konsumen.
Dengan demikian secara otomatis akan ada banyak konsumen yang mulai familiar dengan produk yang kami tawarkan. Jadi mereka tidak akan ada lagi perasaan khawatir untuk membeli produk dari kami. Nomor 7 adalah membuat desain kemasan semenarik mungkin. Apabila desain kemasan semenarik mungkin, maka akan meningkatkan juga sebagai pembeda produk kami dengan produk yang lain sejenis. Dengan demikian produk kami akan lebih mudah dikenali oleh konsumen. Warna hanyalah salah satu sarana pembeda dalam desain kemasan kami dengan produk lain. Dan nomor 8 adalah foto produk yang baik dan bagus agar konsumen tertarik. Foto produk yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri dari sebuah bisnis online. Dari beberapa bisnis online yang sering dikunjungi, sudah dapat dipastikan bahwa fotonya bagus dan menarik. Jika foto produk yang kami pajang menarik, maka banyak pembeli dan pengunjung yang akan tertarik untuk membeli produk kami. Hal ini penting karena pada dasarnya manusia adalah makhluk visual yang cenderung melihat sesuatu dalam tampilan fisik. Salah satu cara menyikapinya adalah dengan cara foto produk yang menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi.